Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu bisnis pengolahan sampah plastik. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Irfan, Janim 011 012 1138. Yang kedua ada Arlan dengan NIM 011 012 1190. Selanjutnya Davin Ferhidayat dengan NIM 011 012 1196. Selanjutnya Muhammad Rizky Badru Tamam dengan NIM 011 012 1290. Selanjutnya, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bisnis kami, yaitu jasa pengolahan sampah plastik. Jasa pengolahan sampah plastik yang kami lakukan yaitu dengan melalui konsep 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan dan pembelian barang-barang berbahan dasar plastik, terutama yang sekali pakai. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Hasil daur ulangnya yang kemudian kami pasarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk hiasan, pot bunga, tas khusus ibu-ibu yang bisa digunakan untuk ke pasar, dan masih banyak lagi dengan harga yang terjangkau. Bisnis kami juga menyediakan jasa untuk pengambilan sampah. Selanjutnya, sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Davin Ferhidayat. Padanya saya persilakan. Struktur organisasi. Direkturnya Irfan, sekretarisnya Ade Arlan, bendaharanya Muhammad Rizky Badru Tamam. Manajer pemasaran Irfan, bagian marketing Ade Arlan, administrasinya Davin Ferry Hidayat, petugas pengambil Muhammad Rizky Badru Tamam, driver Davin Ferry Hidayat, dan bagian pengrajinan Irfan. Next. Visinya menjadi perusahaan bisnis yang profesional, handal, dan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya diteruskan oleh Ade Arlan. Baik, di sini saya akan menjelaskan link Canva dari bisnis kami. Di bagian pertama ada customer segment, ada ibu rumah tangga, pemulung jalanan, acara-acara besar, sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian di bagian customer relationship ada bonus produk pelanggan. Kemudian kedua, menguasai sosial media. Yang ketiga, loyalty program. Yang keempat, ungkapan komunikasi santai untuk menyapa pelanggan, baik itu lewat DM Instagram, chat WhatsApp, maupun secara langsung. Kemudian di bagian value proposition, yang pertama memberikan informasi secara detail. Yang kedua, kenali calon konsumen. Kemudian ketiga, meminta masyarakat yang telah memakai jasa kami untuk memberikan ulasan. Kemudian kami juga bisa mengatasi pencemaran lingkungan, ada mencegah timbulnya penyakit, dan terakhir mengurangi polusi udara akibat sampah. Kemudian di bagian key activities ada quality control, kedua inovasi produk, kerajinan, marketing, dan konsumen. Kemudian di bagian key partner ada supplier bahan berkualitas, kemudian kedua komunitas pemulung jalanan, yang ketiga LPSE Kepulauan Selayar.
Kemudian di bagian key resource ada pengrajin terampil, bahan berkualitas, gedung pribadi, dan kendaraan pribadi. Kemudian di bagian channels, kami melalui email marketing, WhatsApp, website, Instagram, face-to-face, dan direct marketing. Kemudian di bagian cost struktur, ada biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya pengolahan sampah. Kemudian terakhir, revenue stream, hasil daur ulang yang kemudian dipasarkan kembali ke konsumen atau penjualan produk dan jasa. Next. Kemudian di bagian proyeksi keuangan pengeluaran, biaya tetap ada biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya pengolahan sampah. Jadi total jumlah total dari tahun 2023 sebesar 120 juta. Kemudian 2024 total jumlah semuanya 150 juta. Tahun 2025 total semua 180 juta. Kemudian tahun 2026 total 165 juta. Kemudian tahun 2027 sebesar 175 juta. Next. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya Muhammad Badrut Tamam. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari yang tadi ya. Sini ada proyeksi keuangan pendapatan. Ada dua di sini ya, pendapatan penjualan produk sama penggunaan jasa. Di pendapatan penjualan produk di tahun 2023 itu ada 100 juta, 2024 150 juta, 2025 200 juta, 2026 250 juta, dan 2027 ada 300 juta. Dan penggunaan jasa dari tahun 2023 90 juta, 2024 100 juta, 2025 120 juta, 2026 150 juta, dan 2027 ada 200 juta. Jadi total jumlah dari keseluruhan ini dari tahun 2023 itu 190 juta. Tahun 2024 250 juta, tahun 2025 320 juta, 2026 400 juta, dan 2027 500 juta. Oke, next. Diagram keuangan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini diagramnya. Yang 50% ini dari hasil pendapatan, ada keuntungan, pengeluaran, dan kerugian. 50% pendapatan. Ada dua. Yang pertama hasil penjualan produk, dan yang kedua penggunaan jasa. Yang 24% ada keuntungan dari modal produk ya. 21% itu pengeluaran. Ada 4 pengeluaran di sini. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya transportasi, dan yang keempat biaya pengolahan sampah. Dan yang keempat 5% dari kerugian. Dari kerugian itu cuma satu ya, sebagian sampah yang tidak terdaur ulang. Oke, next. Keuntungan, pendapatan, pengeluaran, dan kerugian. Yang di sini ada keuntungan di 2023 itu kita bisa lihat ya teman-teman ya diagramnya. Ini yang biru itu dari keuntungan. Dan yang kedua ada pengeluaran. Yang ketiga ada pendapatan. Yang keempat itu ada kerugian. Baik, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.